Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah budidaya tanaman hortikultura dan kuliah pertemuan pertama kita. Ada beberapa hal yang akan dibahas atau yang akan dalam materi kuliah ini. Yang pertama, mengenai sejarah, pengertian karakteristik, proses tantangan dan peluang tanaman hortikultura. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tanaman hortikultura itu sebetulnya berkaitan erat dengan sejarah dan perkembangan pertanian. Jadi tanaman hortikultura itu diperkenalkan pertama kali adalah pada abad ke-16 yang secara keilmuan ditemukan oleh Theophorus, seorang ahli botani, murid dari Aristoteles. Theophorus menulis buku History of Plant and the Cause of Plant. Dalam buku ini tidak hanya bicara tentang hortikultura, tetapi mencakup berbagai mulai dari morfologi, klasifikasi, pembiakan, geografi, tumbuhan kehutanan, kemudian juga farmakologi, hama, dan bau, dan rasa tanaman. Jadi kalau kita perhatikan dari sejarahnya, tentu yang sudah dicatatkan adalah yang ditulis oleh Theophorus. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan tanaman hortikultura di Indonesia, tanaman hortikultura di Indonesia dibawa oleh bangsa Eropa dengan memberikan tanaman seperti tanaman kentang, tomat, kubis, wortel, dan lain-lain. Termasuk juga dalamnya adalah bunga-bunga khas Eropa seperti mawar, gladiol, anyelir, dan grabera di dataran tinggi. Jadi umumnya tanaman-tanaman hortikultura itu pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah ditanam di dataran tinggi. Nah, buah-buahan tropis tidak banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, dalam masa kolonial Belanda dan pengembang pertanian Indonesia sedang difokuskan pada pengembangan swasembada pangan, sehingga perhatian terhadap hortikultura sangat kecil. Jadi di masa pemerintahan kolonial Belanda sebetulnya sudah bergeser pengembangan tanaman lebih difokuskan pada tanaman-tanaman pangan ya, seperti padi, ya, jagung, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu dari beberapa istilah yang digunakan dalam hortikultura. Pertama, hortikultura itu berasal dari kata hortus atau disebut dengan kebun, dan kultur budidaya. Jadi hortikultura berarti adalah budidaya tanaman di kebun. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, pengertiannya adalah hortikultura adalah budidaya tanaman di kebun atau di sekitar tempat tinggal ataupun di lahan pekarangan. Nah, dalam ensiklopedia internasional tahun 1996 yang dimaksud dengan hortikultura adalah budidaya tanaman pertanian, khususnya tanaman buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias. Hortikultura tidak hanya terbatas pada tanaman budidaya, tetapi berkembang lebih luas lagi, yakni mencakup juga di budidaya di luar pekarangan. Jadi kalau kita perhatikan pengertian tanaman hortikultura secara keseluruhan adalah tanaman yang dibudidayakan dalam bentuk pekarangan atau dikebunkan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari cabang-cabang ilmu hortikultura, jadi cabang-cabang ilmu hortikultura itu kalau kita bagi terdiri yang pertama adalah olerikultur, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman sayuran. Kemudian yang kedua adalah pomologi, ilmu yang mempelajari tentang buah-buahan. Jadi kemudian yang ketiga ornamental hortikultura, yaitu ilmu yang mempelajari tentang budidaya dan penataan tanaman hias. Nah, tanaman ornamental hortikultura dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah floricultur, ilmu yang mempelajari tentang tanaman hias dan bunga potong. Kemudian yang kedua adalah arsitektur landscape,
yaitu ilmu yang pelajari pada aspek penataan atau desain taman. Nah, kemudian apa kaitannya hortikultura dengan ilmu pertanian? Jadi sebetulnya tanaman hortikultura atau ilmu hortikultura itu berkaitan dengan berbagai aspek ilmu pertanian, mulai dari fisiologi, ekologi, pemulihan, ilmu tanah, teknologi pangan, bahkan juga klimatologi. Jadi banyak ilmu-ilmu pertanian itu yang berhubungan dengan hortikultura. Nah, kita hanya akan membahas bagian dari ilmu-ilmu pertanian itu yang berhubungan dengan hortikultura. Yang mencakup adalah pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman tujuannya adalah untuk menghasilkan sifat atau karakter tanaman yang lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian fisiologi tanaman, itu mencakup bagaimana memanipulasi faktor lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tanah, yaitu nutrisi yang diberikan atau hara yang diberikan lebih berefektif dan efisien bagi tanaman, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan hasil tanaman. Kemudian kita lihat dari penggolongan tanaman hortikultura. Jadi tanaman hortikultura atau tanaman budidaya tanaman kebun dapat dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah tanaman buah-buahan, kedua adalah tanaman sayuran, dan yang ketiga adalah tanaman hias. Jadi ada 3 sebetulnya secara keseluruhan tanaman hortikultura itu dilihat dari penggolongannya. Tetapi kalau dilihat dari pemanfaatannya, bisa saja tanaman hortikultura itu menjadi tanaman pangan karena dia menjadi pokok. Kemudian kita lihat lagi karakteristik tanaman hortikultura. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik tanaman hortikultura, sebetulnya ini sangat berhubungan dengan ciri khas produk atau hasil dari tanaman hortikultura itu. Ya, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah karakteristiknya adalah tidak tahan disimpan lama. Ya, mungkin barangkali ini adalah salah satu problem kita sampai hari ini, belum bisa mengoptimalkan pertama dari sisi pengolahan pasca panen produk hortikultura. Kemudian perlu tempat lapang atau voluminous, jadi membutuhkan ruang yang besar, terutama untuk penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah mudah rusak dan cepat busuk atau perishable dalam pengangkutan, karena dia mengandung kadar air yang tinggi. Kemudian yang berikutnya dikonsumsi segar. Jadi tanaman produk hortikultura itu dikonsumsi segar semuanya karena dia memiliki kadar air yang tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga mutu produk ditentukan oleh kandungan air atau water content, bukan bahan kering atau dry matter. Nah, berbeda dengan konsumsi tanaman pangan. Produk hortikultura merupakan sumber vitamin dan mineral, dan bukan diutamakan sebagai sumber protein dan karbohidrat. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan gizi, kandungan gizi, tanaman hortikultura atau produk hortikultura lebih cenderung merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi berbeda dengan tanaman pangan yang lebih fokus pada kebutuhan atau kandungan karbohidrat dan proteinnya. Kemudian yang penting juga adalah karakteristik dari tanaman hortikultura itu banyaknya produk alternatif. Jadi kalau kita bicara tentang produk hortikultura, semuanya bisa dikembangkan menjadi produk alternatif atau olahan. Mulai yang barangkali dalam bentuk asinan atau juga dalam bentuk olahan-olahan yang lainnya. Kemudian spesialisasi geografi. Di tanaman hortikultura memiliki syarat geografi atau iklim yang berbeda-beda, sehingga memiliki wilayah atau geografis yang berbeda-beda. Kemudian yang penting juga adalah dia bersifat produk musiman. Maka ketika produksi melimpah,
dan langka pada musim yang lain. Kemudian yang penting juga adalah fluktuasi harga yang tajam. Jadi ini berhubungan dengan produk musiman itu. Ketika harga produksinya banyak atau panen raya, maka harganya lebih murah, rendah. Kemudian ketika produksinya terbatas, maka harganya tinggi. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi kalau kita bicara tentang tanaman hortikultura, jelas yang pertama tentu memenuhi kebutuhan jasmani. Dan di samping itu juga kebutuhan rohani, karena dia bukan sebagai makanan pokok. Ya, kita lanjut pada fungsi tanaman hortikultura. Fungsi tanaman hortikultura adalah yang pertama, penyedia pangan. Sebagai penyedia vitamin, mineral, serat, dan senyawa untuk pemenuhan gizi. Tadi saya katakan bahwa tanaman hortikultura itu hanya dilihat dari sifatnya tadi. Tetapi dari sisi kebutuhannya dia bisa menjadi tanaman pangan. Contoh adalah bawang, cabai. Ketika dia dibutuhkan, maka dia akan menjadi tanaman-tanaman pangan dia. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kemudian dari sisi ekonomi ya, menjadi sumber pendapatan petani, pedagang, dan dunia industri. Ya, barangkali hari ini tanaman-tanaman hortikultura juga sudah menjadi tanaman-tanaman yang bernilai strategis. Tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sebagai import ekspor dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Kemudian dari sisi kesehatan, fungsi kesehatannya ditunjukkan oleh manfaat komuniti biofarmaka untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Jadi tanaman-tanaman hortikultura memiliki juga di samping memiliki vitamin, mineral, dia juga bisa menghasilkan berbagai senyawa yang penting dalam berbagai bidang kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah sosial budaya. Tanaman hortikultura di samping dia menjadi kebutuhan penyedia vitamin, mineral, serat, senyawa, dan obat, tetapi juga yang lebih penting juga adalah memiliki unsur keindahan dan kenyamanan. Jadi kalau kita perhatikan tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman hias, dia sangat memiliki nilai keindahan dan kenyamanan terhadap lingkungan. Nah, tentu kita juga melihat di samping mengenai tanaman hortikultura itu sendiri, tentu kita melihat bagaimana kondisi hortikultura di Indonesia hari ini. Indonesia sebagai negara di kawasan tropik tentu memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk hortikultura karena memiliki biodiversity, keragaman tanaman hortikultura yang sangat tinggi dan endemik di dunia setelah negara Brazil. Sehingga biodiversitas itu merupakan kekayaan sumber genetik plasma nova yang memiliki arti penting dalam upaya pemulihan tanaman yang memiliki nilai ekonomis baik. Tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang disiplin ilmu pertanian, pemulihan adalah salah satu bidang ilmu yang barangkali yang diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya genetik plasma nova yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mendukung potensi salah satu sektor agribisnis dan bisa menyumbangkan devisa bagi negara. Jadi, kalau kita perhatikan dari potensi yang ada ini, Indonesia termasuk negara yang memiliki peluang pengembangan produk hortikultura yang tinggi untuk masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana perkembangan tanaman hortikultura di Indonesia? Tentu kalau kita lihat dari sistemnya, dari berbagai pola budidayanya, nah kita melihat yang pertama, sistem produksi tanaman hortikultura di Indonesia dilakukan berbeda-beda.
Ini mencakup adalah pola budidayanya. Jadi bunga sebagian besar berasal dari sistem produksi monokultur yang cukup intensif. Kemudian sayuran dengan sistem produksi monokultur dan tumpang sari, baik secara semi-intensif maupun secara intensif. Kemudian buah-buahan sebagian besar dengan sistem pekarangan atau sistem agroforestry. Kemudian minimnya pengolahan dari dua sistem produksi ini menyebabkan buah yang dihasilkan biasanya berkualitas rendah. Jadi barangkali ini juga problem kita dalam pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia. Karena tidak dilakukan secara intensif. Tapi berapa tahun terakhir ini pengolahan tanaman hortikultura juga sudah dilakukan secara intensif. Bahkan juga dengan sudah menggunakan berbagai teknologi modern. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan terkait dengan mutu dan produksi bisa diperbaiki. Kemudian minim pengolahan dari dua sistem produksi menghasilkan tanam buah yang berkualitas rendah itu. Yang pertama, pohon yang ditanam berasal dari perbanyakan generatif, sehingga kualitas antar pohon berbeda. Jadi ini juga menjadi salah satu problem kita. Kalau belum banyak sebetulnya lembaga-lembaga yang atau mampu memastikan bahwa bibit itu memang berkualitas baik. Kemudian adanya kesenjangan antara kualitas bibit yang ada di Jawa yang kemudian di luar Jawa. Sehingga kebutuhan bibit hampir sebagian besar ada disuplai dari Jawa. Kemudian yang kedua, buah berasal dari pekarangan dengan pengolahan yang berbeda, sehingga menghasilkan buah dengan kualitas yang berbeda. Kemudian petani melakukan panen serempak terhadap buah muda maupun buah matang. Kemudian buah tersebut diperam agar segera masak. Ya, ini juga problem kita, karena ada petani barangkali yang ingin mendapatkan hasil panen atau mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu pendek, tentu dengan melakukan panen terhadap buah muda. Tentu hal ini akan merugikan petani sendiri. Kenapa? Karena akan mengganggu berbagai aktivitas fisiologi tanaman. Mungkin barangkali rasa buahnya akan kurang manis. Kenapa? Karena tingkat kematangannya belum mencapai matang yang sempurna. Kemudian pengelolaan pasar panen buah yang buruk. Dan kadang-kadang ada kesannya mencampur buah yang bermutu tinggi dengan yang rendah. Yang mudah-mudahan ke depan bagaimana petani atau yang bergerak di bidang hortikultura semakin memiliki kesadaran bahwa pengolahan pasca panen tanaman buah itu adalah penting dalam menjaga kualitas hasilnya. Dan kenapa? Karena ini juga menjadi preferensi konsumen. Jadi semakin baik, semakin berkualitas tanaman buah yang dihasilkan, maka tentu akan menambah minat konsumen. Apa permasalahan hortikultura di Indonesia sebetulnya? Yang pertama adalah keragaman yang mulai berkurang. Tadi saya katakan bahwa meskipun Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya genetik atau plasma buah yang tinggi, tetapi terancam punah atau barangkali akan ditentukan oleh seberapa jauh upaya konservasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, masih belum adanya upaya pengembangan hortikultura secara intensif, areal yang luas dan komersial. Nah, barangkali sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sangat berminat untuk mengembangkan komoditi tanaman hortikultura seperti durian, jeruk. Tetapi bagi petani yang memiliki area yang terbatas, modal yang terbatas, ini juga menjadi problem. Kemudian sulit memenuhi standar mutu. Karena ini juga persoalan mulai dari pembibitan sampai pada panen dan pasca panen. Ini akan mempengaruhi standar mutu yang baik itu. Kemudian belum ada perusahaan pengolah bibit bermutu. Tadi saya katakan bahwa bibit kita masih berkualitas rendah. Meskipun barangkali sudah ada beberapa perusahaan atau lembaga yang menjamin
kualitas bibit, tapi masih banyak pihak-pihak yang menyediakan bibit tanpa ada jaminannya. Kemudian penanganan pasca panen, seperti transportasi, penyimpanan, dan pasar yang belum optimal. Kita khawatir nanti penanganan pasca panen dengan teknologi yang rendah, sehingga apa? Daya simpan produk hortikultura pendek, akibatnya ya yang dirugikan adalah petani dan pedagang. Sehingga akan juga menimbulkan kerugian bagi pedagang. Nah, apa potensi peluang dan tantangan hortikultura di Indonesia? Tentu kalau kita bicara hortikultura, yang merupakan salah satu komoditi pertanian, memiliki potensi serta peluang untuk dikembangkan, yang sangat dibutuhkan secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Kemudian yang kedua adalah luas wilayah Indonesia dengan keragaman agroklimat. Nah, memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura. Kemudian tingginya tingkat keragaman tanaman hortikultura Indonesia. Kita bisa katakan bahwa salah satu potensi yang besar di Indonesia itu adalah Indonesia memiliki biodiversity, komoditi hortikultura terutama dari buah-buahan yang luar biasa. Nah, terdapat 323 jenis komoditi hortikultura yang terdiri 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayur-sayuran, 66 jenis biofarmaka, dan 117 jenis tanaman hias. Nah, tantangan kita adalah produk impor juga menyiapkan daya saing bagi produk lokal serta menurunnya citra Indonesia sebagai negara produsen hortikultura tropis di kalangan internasional. Nah, tentu kita berharap bagaimana kemampuan daya saing produk lokal itu serta meningkatnya citra Indonesia sebagai negara produsen hortikultura itu harus dilakukan. Yang harus kita lakukan hari ini ya bagaimana sebetulnya memanfaatkan pasar-pasar domestik yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga nanti semua produk hortikultura itu memiliki kemampuan daya saing dan bisa menjadi produk lokal yang diminta itu oleh bangsa Indonesia. Nah, tanaman hortikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar baik di dalam dan maupun di luar negeri. Kemudian juga bahwa hari ini semakin meningkatnya apresiasi konsumen terhadap berbagai komoditi dan produk hortikultura. Kenapa? Karena sekarang masyarakat sudah memiliki preferensi terhadap jenis buah-buahan itu sendiri atau jenis produk hortikultura itu sendiri. Ini kalau kita perhatikan bentuk komoditi ekspor kita, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dari produk hortikultura ini cukup baik. Bentuk produk yang diekspor dalam bentuk sayur, dalam bentuk segar, atau diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dikalengkan. Buah-buahan juga demikian, bisa dalam bentuk buah segar, atau dikeringkan, diberi gula, dan dikalengkan atau dibotolkan. Kemudian tanaman hias. Tanaman hias bisa dalam bentuk tanaman utuh atau hidup, bunga potong, umbi, atau organ vegetatif lainnya. Nah, komoditi hortikultura memiliki nilai tinggi dalam bentuk segar, namun secara umum cepat rusak, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk kualitas. Pentingnya penanganan pasca panen produk hortikultura yang meliputi adalah sortasi, kering atau pengelasan dan pengemasan. Jadi kalau kita bicara tentang produk hortikultura, potensi peluang besar, kemudian tantangannya juga besar. Ini menyangkut juga bagaimana pengelolaan pasca panen dari produk hortikultura itu, sehingga dia memiliki kemampuan daya simpan yang lebih panjang. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara memperpanjang daya simpan buah-buahan. Ini salah satu ada pada tanaman apel ya. Jadi perpanjang daya simpan melalui edible coating. Jadi bagaimana bisa
melapisi bagian kulit itu dengan lilin, sehingga akan mengurangi respirasi. Kenapa? Karena ini juga penting, karena edible coating itu bukan suatu senyawa yang sifat racun, tetapi dia tidak bisa menimbulkan dampak bagi manusia. Ini nilai pendapatan kita dari sisi tanaman bahan makanan. Kita lihat pendapatan kita dari sisi pertanian hortikultura dari buah, sayur, dan padi dan palawija. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kontribusi hortikultura itu dari tanaman buah sekitar 5,63%, sayuran 9,86%, kemudian padi dan palawija 14,78%. Jadi kalau kita perhatikan kontribusi tanaman hortikultura, terutama buah-buahan terhadap PDB kita masih rendah. Ini adalah grafik konsumsi hortikultura. Ya, kalau kita perhatikan dari 2010 sampai 2013 ya terjadi berfluktuasi, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian nilai rata-rata per kapita komuniti hortikultura tahun 2010 sampai 2012. Jadi, tanaman buah-buahan menempati nilai rata-rata per kapita yang tinggi, ya, sekitar 7,87%. Kemudian sayuran adalah 2,18%. Nah, total sayuran buah adalah 5,55%. Kemudian kalau kita lihat lagi ketersediaan per kapita komuniti hortikultura, juga berfluktuasi. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan dalam pengembangan produk hortikultura? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama perluas areal atau ekstensifikasi, kemudian perbaikan sistem budidaya. Bagaimana pengelolaan tanaman hortikultura itu dengan memanfaatkan sistem budidaya multi crop, sehingga meningkatkan daya guna lahan, meningkatkan produktivitas lahan. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan sampai pada pasca panen. Kemudian penggunaan bibit unggul, pemeliharaan dan pengolahan panen. Nah, sementara barangkali pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, upaya pengembangan produk hortikultura itu dilakukan dengan 6 pilar kegiatan prioritas di Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Ini penting untuk meningkatkan daya saing komuniti hortikultura. Ini perlu dilakukan. Kemudian penerapan manajemen rantai pasok atau supply chain management SCM, mulai dari petani sampai pada pasar, sehingga masing-masing rantai pasok atau yang terlibat dalam sistem manajemen pemasaran itu mendapatkan kontribusi keuntungan yang seimbang. Kemudian penerapan norma budidaya tanam pertanian yang baik atau Good Agriculture Practice atau GAP, dan standar operasional prosedur atau SOP. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman hortikultura. Kemudian yang keempat adalah fasilitas terpadu investasi hortikultura atau FATIH untuk pengembangan investasi. Dan ini penting ya, kalau kita bicara tentang tanam hortikultura membutuhkan investasi yang besar, mulai dari perencanaan sampai pada pengolahan dan pasca panen, sehingga membutuhkan semacam investasi yang besar. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kelembagaan usaha. Jadi setiap komuniti hortikultura itu seharusnya dari awal sudah dikelola sebuah lembaga, sehingga bisa memberikan jaminan terhadap harga produk hortikultura. Kemudian peningkatan konsumsi dan akselerasi ekspor. Tentu diharapkan produk hortikultura itu sangat diminati oleh bangsa Indonesia. Dan selain juga mendorong bagaimana ekspor terhadap produk hortikultura itu
dari tahun ke tahun meningkat. Nah, barang itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat bagi yang mengikuti perkuliahan ini. Demikian, terima kasih.